Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Hanta Brani. Hari ini di minggu pertama bulan Oktober 2025, saya ingin membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja pada PPG 2025 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik. Gimana kabar kalian, baik? Baik. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin tentang hari akhir. Pada pelajaran yang lalu kita telah mempelajari tentang tanda-tanda hari akhir. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Dipimpin oleh wali kelasnya, silakan. Bersiap. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran kita ada pembiasaan baca surah yang 10 dari mulai anak sampai Al-Qur'an. Ya, mari sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil
Hilal Akram Syakir, hadir. Muhammad Syekh Fadil, hadir. Muhammad Fadil, nah masuk ya. Mana nih Muhammad Fadil? Sakit. Putri Kansa, Randi Prasetyo, Rizky Hidayatullah, Hadir. Salih Randi, Winda Fahira, Hadir. Mayor. Hadir. Baik, satu orang yang hadir di anak-anak. Anak-anak sekalian, kalian senang nggak sih sebenarnya sekolah? Coba, aku mau kita ini senang dulu. Nah, kalau kau senang hati bilang hore. Hore. Kalau kau senang hati bilang hore. Hore. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bilang hore. Hore. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Nih, kita telah belajar bagaimana keindahan yang diciptakan nama Allah. Kita telah belajar tentang bagaimana Allah sayang sama kita. Bahkan Abi sudah ajarin tuh lagunya. Lagu Allah sayang sama kita. Ada yang seingat nggak lagunya? Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, la ilaha illallah. Ingat kan ya lagu itu? Ingat lah. Ayat Allah Maha Penyayang. Aku pengen dengar 1, 2, 3. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, la ilaha illallah. Allah, la ilaha illallah. Anak sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kalian telah mencatat tanda-tandanya hari akhir. Sekarang Abi mau tanya nih, masih ingat nggak kemarin? Apa aja tanda-tanda kiamat? Kamu tahu nggak tanda-tanda kiamat? Ingat nggak? Enggak ya? Berarti bukunya nggak dibaca. Ada yang ingat? Ya, betul. Munculnya Dajjal. Itu salah satu tanda kiamatnya yang kita. Ada yang menemukan lagi? Ya, bisa? Turunnya Nabi Isa. Itu juga tanda-tanda kiamat. Nah, ada lagi nggak? Banyak loh tanda kiamat. Ayo, siapa lagi? Iya. Putri. Apa? Terbitnya matahari dari barat. Ada lagi loh. Ayo siapa lagi? Iya Maya, apa Maya? Turunnya Imam Mahdi. Turunnya Imam Mahdi. Ada lagi ya? Saya masih ingat nggak? Nah, di antaranya lagi turunnya Ya'juj wal Ma'juj. Nanti ada lagi keluar binatang melata yang dapat bicara dengan manusia. Ada lagi kemungkaran semuanya kejahatan merajalela. Pada hari kiamat nanti manusia isi alam ini semuanya hancur. Kehidupan semuanya berakhir. Semut mati, tikus mati, cicak, ayam semuanya pada mati. Termasuk kita semua manusia mati. Ya, Putri mati, Bisa mati, Randy mati, mati semuanya mati. Abi mati, semuanya mati. Kehidupan di dunia semuanya mati. Makanya dinamakan hari berakhirnya kehidupan dunia.
itu namanya hari kiamat. Nah, anak-anakku sekalian, biar supaya lebih jelas lagi tentang bagaimana kalian mengetahui tentang hari kiamat, bahwa hari kiamat itu termasuk rukun iman yang keberapa? Halo? Rukun iman yang keberapa? Kelima. Dari 6 rukun Islam, rukun iman, rukun iman yang ke-6 hari kiamat. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Nah, jadi anak-anakku sekalian, kalau kita nggak percaya sama hari kiamat, maka batal untuk keimanan kita, gugur keimanan kita. Kita dianggap orang kafir sama Allah, itu bukan orang yang beriman. Makanya rukun iman yang 6 ini jangan pernah ditinggalkan. Ragu aja jangan. Hari kiamat ada nggak ya? Saya kayaknya ragu. Ragu aja nggak boleh. Semuanya harus kita yakini, kita imani, kita percayai bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Untuk itu, yuk anak-anak, mari sama-sama kita tulis. Habis sudah buat, kita akan tulis supaya kalian nyimak dan tulis. Siapkan untuk catatan kalian hari ini. Nah, silakan dicatat.
Gimana anak-anak? Semuanya Bapak yakin sudah paham tentang Rasul, ya? Pokoknya intinya hari di mana hancurnya alam semesta itu zaman kiamat. Kita juga telah mempelajari kemarin-kemarin bahwa kiamat itu dibagi dua. Satu kiamat kecil, dua kiamat besar. Kiamat kecil disebut kiamat sughra, kiamat besar disebut kiamat kubra. Nah, hari berakhirnya seluruh alam ini, berakhirnya kehidupan di alam ini itu kiamat besar atau kiamat kubra. Ya, anak-anak sekalian, untuk lebih jelasnya lagi, Bapak akan menampilkan sebuah video tentang gambaran hari akhir. Mari sama-sama kita simak videonya. Mudah-mudahan dengan menonton video ini kalian bisa lebih paham lagi tentang hari kiamat atau hari akhir. Kasihin ya, bareng-bareng. Yuk kita tonton bareng-bareng videonya. Hari kiamat, semua manusia akan dipanggil. Setiap penyembah akan mengikuti apa yang mereka sembah. Namun siapakah yang akan tetap teguh menyembah Allah semata? Mari kita renungkan kisah dahsyat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang memiliki hari pembalasan, tempat kembali seluruh makhluk, dan penguasa mutlak pada hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah, bayangkanlah ketika hari itu benar-benar datang. Hari di mana bumi diguncangkan, langit digulung, dan seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak ada lagi tempat berlari, tidak ada lagi tempat bersembunyi. Semua manusia berdiri dalam satu barisan besar, menunggu keputusan Rabb mereka. Lalu terdengar seruan dari Allah yang Maha Adil. Barang siapa yang dahulu di dunia menyembah sesuatu, maka ikutilah apa yang kalian sembah. Maka bergeraklah manusia sesuai dengan apa yang mereka sembah. Orang-orang yang dahulu menyembah matahari, mereka berjalan mengikuti sinar matahari. Orang-orang yang menyembah bulan, mereka mengikuti bulan. Dan orang-orang yang menyembah berhala, mereka pun berjalan mengikuti berhala-berhala itu. Semua digiring menuju neraka bersama apa yang mereka agungkan selain Allah. Ada pula orang-orang yang di dunia mengaku menyembah Nabi Isa atau mengagungkan Uzair, namun bukan dengan cara yang benar. Mereka pun dipimpin oleh syaitan yang menyerupai Nabi yang mereka sembah itu. Semua berjalan, semua pergi, hingga tersisa satu golongan. Siapakah mereka? Merekalah umat yang lurus, orang-orang yang selama hidupnya menyembah Allah semata, Tuhan yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Lalu terdengar seruan, apa yang kalian tunggu? Bukankah semua manusia telah pergi? Mereka menjawab dengan penuh keyakinan, sesungguhnya kami punya Tuhan yang kami sembah di dunia, namun kami tidak pernah melihatnya. Maka ditanyakan lagi kepada mereka, apakah kalian akan mengenal Tuhan kalian jika kalian melihatnya? Mereka berkata dengan hati mantap, ya, kami akan mengenalnya, sebab tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya.
Saudaraku, pada saat itulah ujian berat terjadi. Tiba-tiba dari sebelah kiri aras muncullah sosok makhluk yang begitu besar, seorang malaikat yang Allah tugaskan. Jika 7 samudera diletakkan di ujung jarinya, maka tak akan terlihat saking besarnya. Malaikat itu berkata, "Akulah Tuhan kalian." Namun orang-orang beriman yang sejati menjawab dengan tegas, "Kami hanya menyembah Allah, kami tidak pernah menyekutukannya." Sebagian orang yang imannya lemah, yang selama hidupnya hanya ikut-ikutan, hampir saja tergelincir oleh fitnah itu. Namun Allah melindungi hamba-hambanya yang benar. Kemudian dari arah kanan aras tampak malaikat lain yang jauh lebih besar. Seandainya 14 samudra diletakkan di ujung jarinya, niscaya semuanya tertutup oleh kebesarannya. Malaikat itu pun berkata, "Akulah Tuhan kalian." Namun sekali lagi orang-orang beriman menjawab, "Kami menyembah Allah Rabb semesta alam." Dan ketika itu tibalah saat yang paling agung. Allah yang maha tinggi menampakkan dirinya kepada hamba-hamba pilihannya, bukan seperti makhluk, bukan seperti ciptaan, namun sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Maka seluruh hamba yang beriman pun langsung bersujud, menangis penuh haru, karena akhirnya mereka bisa melihat Rob yang selama ini mereka sembah dengan iman, tanpa pernah melihat dengan mata. Allah berfirman dengan penuh kasih sayang, "Wahai hamba-hamba, Akulah Tuhan kalian. Angkatlah kepala kalian. Aku telah menggantikan kalian dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani di dalam neraka." Mereka pun mengangkat kepala. Wajah-wajah mereka bersinar lebih putih dari salju, dipenuhi cahaya, diliputi kemuliaan yang tinggi. Mereka berkata dengan penuh kegembiraan, "Engkau benar-benar Tuhan kami. Betapa bahagia hati kami bisa bertemu denganmu." Lalu Allah memberikan kepada mereka cahaya, masing-masing sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Ada yang cahayanya terang benderang, ada yang redup namun tetap menerangi langkahnya. Kemudian dibentangkanlah jembatan di atas neraka jahanam, sebuah jembatan yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, dan lebih gelap dari malam. Orang pertama yang melewati jembatan itu adalah Rasulullah Muhammad SAW bersama umatnya. Beliau berada di depan, memberi syafaat, menuntut umatnya agar selamat meniti jalan menuju surga. Saudaraku, betapa menakutkannya hari itu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali iman yang murni, amal yang ikhlas, dan pertolongan Allah. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari hamba-hambanya yang lurus, yang tetap teguh hanya menyembah Allah, yang selamat dari fitnah kiamat, dan yang telah bisa meniti jembatan menuju surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betapa bisa pahala yang akan didapatkan dari satu akal. Anak-anak, setelah kalian melihat video itu, Bapak berharap pengetahuan kalian tentang hari kiamat akan bertambah lagi. Nah, untuk menutup kegiatan hari ini, Bapak akan memberi kalian soal isian yang kalian bisa langsung jawab. Dan mari sama-sama kita tulis. Nah, Bapak akan dicek
soal kalian supaya kalian nanti lebih jelas lagi. Dan kalau sudah selesai kita akan kumpulkan lalu kita istirahat. Baik anak-anak sekalian, siap tulis di buku nomor 1. Apakah hari kiamat itu? Sudah? Nomor 2. Percaya kepada hari kiamat termasuk rukun iman yang keberapa? Jawab. Termasuk rukun iman yang keberapa? Nomor 3. Apa saja tanda-tanda kiamat yang telah kalian ketahui? Sebutkan 4 saja. Nomor 4. Orang-orang kafir, zalim, yang selalu berbuat maksiat, nanti akan masuk ke titik. Nah, yang terakhir, siapakah orang-orang yang akan masuk surga? Siapakah orang-orang yang akan masuk surga? Ya, silakan dikerjakan. Waktunya Bapak kasih 10 menit. Setelah itu yang sudah selesai boleh pulang. Nanti akan masuk ke Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Baik anak-anak, sudah selesai pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat keberkahan tambah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah ini istirahat ya. Nanti setengah jam lagi akan
mengganti pelajarannya sama guru kelasnya. Terima kasih, sampai ketemu di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.